teman-teman bisa lihat di sini growth-nya. Dia trading selama hampir 10 tahun. Tahun depan dia genap 10 tahun, 9 tahun ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat grow-nya dia. Profit 27%, 10%, minus 4%. Ya, September profit lagi, Oktober profit lagi, minus lagi. Setahun dia hasilkan 40%. Ya kan? Di tahun 2014 dia menghasilkan berapa? 37,20%. Ya. Tahun berikutnya dia hoki, dia hampir naik 100%. Ya. 25% dan 2019 dia kena zong, tapi dia tetap survive ya. Dia minus 10,76%. Nah, maksudnya apa dengan pertanyaannya Adit tadi? Kalau umpamanya ya kita bilang 20% sebulan dikalikan 12 yaitu sudah 240% setahun. Bisa nggak trading 240% setahun? Bisa, jangankan setahun, sehari, 2 hari lo bisa. Sebulan juga bisa. Tapi apa efeknya? Efeknya adalah margin call. Ya, itu teman-teman harus paham dan harus ini juga harus menyadari, ya kan? Jangan nanti kalau mau teman-teman men-setting nanti robotnya dengan dengan return yang tinggi, terus robotnya MC, teman-teman bilang, oh berarti robotnya nggak bekerja dengan baik. Bukan itu. Robot hanyalah sebuah tools. Ya, saya kembali ingat, robot hanya sebuah tools yang membantu kita untuk melakukan trading, bukan segala-galanya. Nah, kita lihat di sini yang berjalan sudah lama ya, real trading, dia udah bertahan 10 tahun akunnya, dia tidak ada yang 240%. Ya, paling besar ini 96,46 ya. 96,46 dibagi 12 itu cuma 8% setahun. Ya kan? Tahun 2021 aku mencoba untuk mendekati return yang namanya money game seperti Net 89, ATG, DNA Pro, di mana aku mencoba mendekati return itu 5-20% sebulan. Ya, 5-20% sebulan, dan itu sebisa mungkin sebulan tanpa loss. Ya, setiap bulan harus profit. Dengan cara apa? Dengan cara marti tanpa stop loss. Akhirnya apa? Di bulan ke-8 ya, di bulan ke-8 amblas. Ya. Ada kok historinya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Aku tunjukkan historinya. Aku simpen historinya. Jadi history trading kalau bisa teman-teman ya, jangan 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 dibuang ya, simpen aja. Dibuat apa? Buat dipelajari. Kalau teman-teman nggak bisa baca portofolio atau history trading, teman-teman bisa belajar. Ya, jadi kalau ada akun-akun yang MC ya, itu teman-teman simpen aja, pelajarin aja. Teman-teman MC-nya kenapa, margin call-nya kenapa, biar apa? Biar ketika next trading ya teman-teman bisa mempelajari kesalahan yang kemarin. Contoh ya, bentar, ini kok belum connect nih. Oh, ada yang chat nih. Nah, bisa lihat gak ya ini? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya tunjukin, kelihatan nggak? Nah, aslinya ya, selama 8 bulan itu saya ketika MC bulan Desember kemarin itu aslinya nggak MC. Ya, aslinya masih profit, tapi profitnya 835. Tapi nggak worth it lah ya, kita setelah menunggu lama. Ini kalau teman-teman lihat, bisa kelihatan kan? Ya, tuh. Profit, masih profit, nggak worth it. Tapi nah, dari history itu akhirnya saya buka lagi tahun history trading 2021, saya analisa lagi
Ya, saya analisa lagi apa yang membuat salah, ya, apa yang membuat kita MC, apa yang membuat kita cut loss besar tahun 2021. Ternyata, nah ini ternyata ini yang membuat kita MC. Saya buka pin. Yang membuat kita MC itu adalah satu, yaitu adalah ketahanan dana. Pasti, ya. Kenapa kok ketahanan dana? Karena kita sistem tradingnya tanpa stop loss. Kalau kita trading tanpa stop loss, kita harus punya ketahanan dana yang tinggi. Tapi kalau umpamanya kita mau mau menggunakan stop loss, ya, kita harus punya akurasi yang bagus. Dan tidak ada yang namanya akurasi yang bagus di financial market. Semua pattern, ya, semua chart yang pernah kita pelajari itu adalah bullshit. Ya, di financial market yang namanya capital, yaitu modal, itu adalah yang utama. Ya. Kesalahan pertama adalah ketahanan dana kita tahun 2021 itu buruk. Nah, kenapa kok buruk? Karena range yang kita gunakan itu statis. Ya, karena apa? Ketika saya backtest, saya menggunakan Euro USD sama GBP AUD, di mana Euro USD itu yang paling banyak digunakan sama orang, dan GBP AUD itu dengan range yang paling panjang. Akhirnya saya cuma mengambil rata-rata. Ya, dari dua pair tersebut saya mengambil rata-rata, sehingga dari range ini saya mendapatkan take profit, yaitu take profitnya itu 10 pip, dan range itu 50 pip. Nanti yang tanya di chat saya akan bahas ya, sebentar ya, saya akan jelaskan ini dulu. Ya, kita akan mengevaluasi trading kita yang pernah gagal biar kita nggak mengulanginya nanti ke depan. Ya. TP 50 pips dan 50 pips. Nah, TP ini ketika kita gunakan di Euro USD, GBP USD, USD CHF dan lain sebagainya, ini berjalan dengan baik. Tapi ini tidak akan berjalan dengan baik ketika apa? Ketika ini berhadapan dengan XJPY. Ya, kita habis di sini, MC di sini. Setelah kita pelajari bahwa setiap pair, ya, setiap pair itu memiliki range tersendiri dan take profit tersendiri. Gak mungkin dong kita 10 pips, ya, 10 pips di GBP JPY, ya, jelas pasti kenanya. Tapi kalau umpamanya kita taruh di Euro CHF, dia sulit kena. Kalau umpamanya range 50 pips, ya, kita pasang di GBP JPY, itu terlalu pendek, ya kan? Kalau 50 pips ditaruh di Euro CHF itu terlalu panjang, karena Euro CHF itu adalah pair mata uang yang paling lambat bergerak. Kok bisa Mas Bimo tahu? Iya, aku dari 3 bulan Desember kemarin, aku nyoba semua pair karakteristiknya seperti apa, sejauh apa dia bergerak. Contoh, ya, ini ada pair GBP NZD. Ya, kalau menggunakan EA yang lama, kita sudah MC di pair ini. Contoh, kita kesandung sell di sini ya, kita kesandung sell, ketahan sell di sini. Ya, di bawah sini kita ambil sell, nyantol di sini. Karena tadi teman-teman tahu robotnya itu setiap 50 pips akan buka posisi dan itu lotnya itu adalah martingale, ya. Walaupun itu Fibo martingale, nggak full martingale.
dia akan habis cuma di sini. Nah, di 1000 pips. Kemarin GBP JPY juga 1000 pips ya. Nah, di sini dia akan habis. Nah, di sini dia akan habis. Nah, di sini dia akan habis. Sedangkan, ya ini sedangkan market bisa naik lagi nih sekitar 600 pips. Beda dengan yang namanya contoh Euro CHF. Nah, ini market paling males. Sepanjang-panjangnya Euro CHF, ini anggap aja di sini dari ujung atas ke ujung bawah. Nih, sepanjang-panjangnya Euro CHF. Tuh, dia cuma bergerak 800 pips. Ya, teman-teman bisa lihat ya tuh di tengah 8232. Dia cuma bergerak 800 pips. Beda dengan yang namanya GBP NZT. GBP NZT loh, masih ada yang geraknya tinggi tuh di sini. 2000. Ini 1600. Euro CHF kita zoom out. Ini. Tuh. Ini aja deh paling panjang. Berapa? Kalau ini kan ada koreksinya ya, masih ada koreksi naik. Nih. Ujung atas ujung bawah. 600. Yang paling panjang deh, ini. 900. Ya kan? Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya EA yang baru itu memperbaiki logik yang lama. EA yang baru ya, range-nya nggak statis lagi. Belum ada cuan. Pengen liburan Range-nya nggak statis. belum aman. Let's Tapi ride. dinamis. Tinggalkan aku. Pengen liburan tapi cuan belum. Dia akan menyesuaikan dengan yang namanya mata uangnya. Iya. Ya, aku tunjukin aja biar teman-teman Aku sayang. yakin. Nah, ini saya pasang di VPS. Apakah cuma teori toh atau kayak gimana? Apakah juga dipraktekkan juga di sistem tradingnya? Ya soalnya kan di luar sana tuh banyak yang ngobrolnya seperti ini tapi. Nah, ini yang Gatling ya, yang Gatling. Kita lihat GBP. Kita lihat GBP NZT. GBP NZT. Nah, ini jalan di VPS. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Range 1660 ya. Take profit 276. Kita lihat Euro CHF. Euro CHF ya. Nah, di sini Euro CHF range cuma 450. TP di 90. Dan ini semua pair akan berbeda. GBP JPY range-nya berapa? 1249. TP-nya berapa? 214. Nah, ini settingan yang saya pakai di Gatling dan ini juga saya gunakan di SMG. Oke? Nah, itu adalah kesalahan kita dulu, terutama saya juga, yaitu di akun saya juga, yang kita perbaiki di robot baru. Range-nya kita sekarang dinamis. Yang kedua, adalah over trade. Ketika GBP JPY kemarin naik ya, saya kasih tahu kita kemarin MC-nya di market apa. Nah, kemarin kita MC di sini. Kita cut loss besar ya. Kalau MC kan uangnya sampai habis. Ini kita cut loss dengan sadar disisakan 20%. Nah, dia naik 700 pips ya, 800 pips. Kita habis di sini. Padahal apa? Besoknya dia turun. Besoknya lagi dia naik. Harusnya kalau momennya ini ketahanannya bagus kemarin, ya.
kita masih bisa bertahan sampai sekarang harusnya. Tapi karena walau alam ya, walau alam kembali lagi, yang namanya rezeki kita nggak bisa dipungkiri. Dia habis naik cut di sini, kita ngekatnya pas di ujung, akhirnya dia turun, hati gelo karena apa? Market turun, market naik lagi, ya kan? Market bergeraknya di situ-situ. Tapi karena ketahanan kita yang nggak bagus karena range yang statis tadi, ya sehingga apa, kita ke floating besar banget. Nah, dan kedua, kita overtrade. Ketika ke floating, kita sudah batasi kita udah setting range 50 pip, dia akan open terus, dia nggak peduli pair apa. Akhirnya yang terjadi adalah overtrade. Nah, di EA yang baru, ya, di EA yang baru kita perbaiki yang namanya sistem overtrade, kita batasi. Ya, walaupun kita tidak membatasi dengan stop loss, tapi kita batasi dengan yang namanya auto stop robot, di mana robot akan berhenti ketika apa? Ketika margin level itu menyentuh 1250%. Dengan catatan saya menggunakan leverage itu 1:500. Nah, idealnya untuk menggunakan margin level itu kan leverage kali 2, ya kan, harusnya 1000%. Nah, saya kasih toleransi 250%. Terus ketika nanti sudah floating 30% minus 30%, robot akan auto off, ya, robot akan auto off. Nah, nanti kalau teman-teman mau setting sendiri auto off-nya margin level-nya itu terserah untuk teman-teman, karena teman-teman beli, teman-teman bisa setting suka-suka ya. Mau, Mas, aku maunya barbar ya, kayak teman kita yang ada di grup WhatsApp itu, Aldo, dia tradingnya itu deposit $10, withdrawal $20, profit loss, ya kan. Nah itu, tapi ada orang yang tipe tradingnya kayak Mas Bambang, dijaga bener-bener yang namanya account trading, ya kan. Jadi itu kita nggak bisa sama ratakan. Mungkin orang-orang yang barbar melihat robot trading yang baru itu nggak akan menarik, tapi untuk orang-orang yang investor besar ya, yang uangnya udah banyak dan mereka melihat bunga bank, terus udah pernah bisnis ya, terus dia melihat dengan performa yang nggak besar banget tapi stabil, dia lebih memilih itu. Jadi trading itu bukan masalah besar kecilnya profit, tapi karakternya orang bisa dilihat dari situ, agresif, intermediate, atau konservatif. Nah, kita settingnya di mana untuk masalah itu? Kita perbaikinya di sini. Nah, minimum margin level sama minimum reduce equity. Ya, ini kita sudah setting semua serempak di 1250 sama di 30%. Maksudnya apa? Ketika salah satu dan atau, ya ini penghubungnya dan atau parameter ini tersentuh, robot akan berhenti. Ya, robot akan berhenti trading. Buktinya di mana? Buktinya ketika saya menggunakan akun yang sama di Robot Gatling, ya. Nih. Akun yang sama di Robot Gatling. Nah, di sini nih. Nah, akun yang sama di Robot Gatling, drawdown 34%, ya. 34% dia langsung berhenti di waktu 30%. Akhirnya kelebihan 4% itu karena floatingnya naik, dan aku tinggal marketnya balik lagi, bener ya kan, kembali lagi. Dan ini menjaga overtrade, dan kita robot tidak akan open posisi lagi ketika ini sudah kita setting 1250 sama 30%. Jadi ini memberikan kesempatan ya, untuk apa? Untuk menahan floating, untuk tidak transaksi.
Nah, ini ada hubungannya sama pertanyaan tadi ini. Dari Mas Barul. ATR tadi bersifat dinamis, apakah TP bisa otomatis akan bergeser? Jawabannya enggak, Mas. Karena apa? ATR di sini kita setting manual, kita bisa lihat ATR-nya dari market ya. Contoh ini kita ATR. Nah, di sini kita lihat market, ya market GBP JPY untuk daily-nya ya, daily range panjangnya itu 1.2543 yaitu sekitar 1254 12.543 pips. Ya, itu adalah baru dia akan open posisi lagi. Dan ini nggak akan berbeda jauh, Mas. Ya, kita mau ngecek di sini, range-nya cuma segitu-segitu aja. Jadi nggak nggak akan berubah otomatis, kita yang ngeset di awal. Kalau H1, nah ini adalah biasa saya gunakan untuk TP. Di sini 2152. Ya, ini saya gunakan untuk TP. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi. Misalkan saat cut loss ada saran injek dana, berapa besar dampaknya? Oke. Nah, menariknya kita bisa setting. Ya, kita bisa setting kita mau pakai cut loss atau nggak pakai cut loss ya. Kalau saya pribadi saya nggak mau pakai cut loss. Karena apa? Karena sudah cukup yang namanya pengaman, yang namanya margin level sama reduce equity sudah cukup. Kenapa? Karena ketika dia minus 30% ya, ketika dia sudah mencapai minus 30% dia berhenti, atau mencapai 1250 dia berhenti. Kapan waktu injek dana? Itu ketika market sudah ke floating minus 50%. Baru kita injek dana. Ya. Dan saya sudah hitung minus 30% ini berarti marginnya sudah kepakai semua. Ya. Dan masih punya 70% lagi dana untuk nahan loh. Ya. Itu masih panjang nafasnya. Kalau umpamanya robotnya sudah berhenti loh ya, syarat kalau kemarin dari 30% dari minus 30 sampai minus 70 ya itu kan cepet banget ya, tapi masih saya tahan sekitar 1-2 bulanan kalau nggak salah kemarin ya. Itu masih dalam kondisi robot masih jalan ya kan. Tapi kalau kali ini robot udah mati ya, kita masih punya kesempatan untuk apa? Untuk injek dana. 50% dari mana? Dari modal. Nah, nanti market akan kembali profit ya, kayak yang saya lakukan di robot Gatling sekarang. Ya, kembali profit, robot akan jalan lagi. Modal apa? Di WD. WD plus profitnya WD. Nah, taruh aja di wallet. Buat apa? Buat jaga-jaga. Ya, trading lagi, nanti ke floating lagi ya, minus 30 sama ini udah robot off, tunggu sampai minus 50%. Kalau 50% nggak kesentuh, dia profit lagi, robot jalan lagi. Udah. Ya, kayak gitu. Kalau udah minus 50% injek, udah. Dampaknya apa ya? Dampaknya pertahanan dana kita semakin kuat. Loh Mas, kenapa kok nggak menggunakan stop loss, ya kan? Jadi ada dua prinsip ya. Ada dua prinsip bahwa orang yang menggunakan stop loss sama orang yang menggunakan ketahanan dana. Anggap saja orang yang menggunakan stop loss itu berarti dia memvalidasi bahwa kerugian itu memang segitu dan harus diserahkan ya. Tapi kalau umpamanya yang tidak menggunakan stop loss atau menggunakan ketahanan dana, dia ibarat jual mobil ya, dia jual mobil, dia nggak mau melepas yang namanya kerugiannya, dia tahan aja. Karena apa? Dia punya keyakinan harga balik ya kan. Dan setelah saya melakukan backtest memang harga balik, tinggal apa? Tinggal mainkan ketahanan dana saja. Sejauh-jauhnya market dia balik, dia akan terkoreksi ya kan. Semua tergantung ketahanan dana. Jadi ketika minus 30% ya, robot off. Ketika floatingnya nambah ke 50%,
waktunya injek dana. Udah, itu adalah strategi yang saya gunakan ya. Kalau teman-teman mau menggunakan stop loss terserah ya, tapi kalau saya pribadi saya menggunakan ketahanan dana. Kok bisa seperti itu Mas? Karena gini, ini filosofinya. Kita anggap aja bicara Bitcoin ya. Nah, kembali lagi saya ulang analogi ini. BTC ketika dia di harga 900 juta, ya kan? Terus tiba-tiba marketnya turun ke 800 juta. Tidak dipungkiri yang namanya manusia, ya, namanya manusia itu adalah mendekati nikmat dan menjauhi sengsara. Betul? Mendekati nikmat dan menjauhi sengsara. Ketika dia minus, ya, di sini ada minus 100 dong kalau gitu, minus 100 juta. Ya, Bitcoin ya, kita ngomong Bitcoin. Minus 100 juta. Apa yang bakal orang ini lakukan? Orang itu secara naluri, ya, dia akan menjauhi yang namanya sengsara. Ya, dia akan menjauhi yang namanya sengsara. Dia pasti nggak mau yang namanya minus 100 juta ini. Apa yang dia lakukan? Ya, dia akan menahan. Market turun lagi ke 500. Berarti di sini minus 300, ya kan? Dia akan tetap tahan. Nah, minus ke 300, di sini ada minus 200 kan orangnya. Nah, apa? Orang udah mulai panik, akhirnya apa? Buang, seperti kita kemarin, ya. Tiba-tiba market naik, kita menyesal, ya kan? Nah, kenapa kok seperti itu? Karena itu sudah hal yang alami. Makanya kenapa di trading itu ketika loss itu kuat tahan, dan ketika profit itu cepet-cepet close. Ya ini, karena pada dasarnya orang itu menjauhi sengsara, mendekati nikmat, menjauhi, ya, kalau sengsara iyalah, loss itu sengsara buat orang, ya kan. Tapi kalau mendekati nikmat, ya cepet-cepet di close, karena profit itu nikmat, makanya dia buru-buru di close transaksinya. Nah, oleh karena itu yang dipakai, ya, sifat ini adalah sifat yang digunakan para kapitalis untuk membangun sebuah mekanisme trading di dunia, ya. Aslinya trading itu tidak ada. Kalau teman-teman mau belajar sejarahnya, ya, aku nggak bakal cerita di sini karena itu panjang banget. Ya, mulai dari tukar emas dan lain sebagainya, akhirnya terciptanya Wall Street. Ya, bagaimana para financial predator itu menciptakan sistem mekanisme trading karena dia memanfaatkan hal ini, ya kan. Ketika orang, wah nih, dipom-pom, ketika di sini dia beli, ya kan, dia beli. Ketika market naik, yang beli di awal itu pasti profit, ya, pasti profit. Nah, ketika di atas orang yang beli di sini rugi, ya kan, rugi, dan uangnya itu akan berpindah ke orang yang di sini. Karena apa? Orang yang beli di bawah itu dia tahu bagaimana mekanisme perdagangan, dan orang yang beli di atas itu adalah orang-orang yang mendekati nikmat. Ternyata naik rek, dan dia ketika beli di atas dia berharap naik lagi, padahal dari atas dia disikat sama apa? Sama orang yang paham dengan mekanismenya. Sama ketika kita trading, stop loss diciptakan untuk melikuidasi yang namanya transaksi kalian. Nah, bagaimana biar bisa bertahan? Ketahanan dana adalah everything, ya. Ketahanan dana adalah segalanya. Jadi ketika minus 30 Robert stop, jadi minus 50 waktunya injek. Market kembali, kita untung, injekan dana kita
WD. Udah, itu cara paling baik. Loh Mas, kenapa kok bisa bilang seperti itu? Aku sudah berteman sama banyak orang dan aku juga berteman sama orang yang kerjanya bikin robot juga. Bikin broker juga. Ya, dan aku tahu bagaimana mekanisme perdagangan di broker. Ya, seperti itu. Oke? Oke. Terus itu adalah dua yang diperbaiki di robot trading sekarang. Ya, itu adalah dua hal yang diperbaiki di robot trading sekarang. Dan robot trading sekarang itu bisa digunakan dengan banyak style. Contohnya saya sedang menjalankan yang namanya style dari shotgun, di mana shotgun itu dia transaksinya cepat, ya pipsnya pendek, cepat dan dia langsung keluar. Ini lagi jalan. Profit berapa ini? 50, 40, 10%, 1%, oke lah. Dia masih grow. Ini saya backtest dari tahun 2017. Ya, 2017 sampai tahun 2022. Kalau umpamanya ini berhasil, ini akan saya pasang di copy trade shotgun. Parameternya gimana ya? Nanti teman-teman cari sendiri parameternya. Saya menggunakan EA yang sama kok, Ahmad Bimo Singowijaya Zigzag MA V17 versi ini, ya. Saya nggak ngerubah sama sekali. Jadi seperti itu, oke? Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Oke? Monggo teman-teman kalau ada yang mau tanya. Karena hari ini ada pengundian ya, diundi ya teman-teman ya. Siapa yang akan mendapatkan robot trading secara gratis? Kita akan mengundi. Gimana Rin? Cara mengundinya nanti Rin? Kan ada 3 robot. Yang satu yang hadir di webinar kemarin, yang satu, yang 2 lagi gimana Rin? Rin Pen? Halo? Pakai yang upload konten. Oke, yang upload konten. Ya, Mas Bahru. Mas Bahrul. Oke. Iya. Oke, wes gini ya. Karena yang upload konten hanya Mas Bahrul. Mas Bahrul sudah dipastikan mendapat robot ya. Nah, yang udah dapat robot itu kan nggak bisa dapat lagi. Nah, kali ini aku akan mengacak orang-orang yang hadir hari sama yang hadir kemarin. Oke? Siap teman-teman? Jadi Mas Barul, halo Mas Barul. Iya, alhamdulillah akhirnya. Mas Barul. Iya, Mas Bim. Jadi Mas Barul ya nanti tinggal siapkan akun tradingnya apa. Nanti chat ke admin. Nah, nanti saya buatkan saya kirim nanti apa namanya robot tradingnya ke email ya beserta penggunaan manualnya. Baik Mas Bim, Karena terima harus kasih. diundi menggunakan kayak gitu ya. Selamat buat Mas Bahrul. Iya. Saya di ini dulu ya. Nah, untuk pemenang pertama adalah Mas Bahrul. Kita putar. Ya, sama aja. Oke ya, pemenang pertama sudah ada. Nah, sekarang kita undi. Ya, siap-siap ya teman-teman ya. Kita undi untuk pemenang yang hadir di webinar sebelumnya. Oke. Yang hadir di webinar sebelumnya. Oh, ini yang hadir. Seingat kita ya. Nah, ini Mas Barul sudah di-delete. Nah, ini orangnya ada semua nggak di sini nama-namanya? Ada hadir. semua nggak? Hadir ya? Oke, hadir semua ya. Aku Kita juga kasih ada. zong.
biar ya ya bukan berarti enggak ya, tapi tetap dibagikan untuk mengecilkan probabilitas saja. Oke, siap ya? Kita acak. Bu Dewi, ada nggak Bu Dewi? Nggak ada. Bu Dewi ada nggak? Nggak ada ya, kemarin nggak hadir loh. Iya, nggak ada, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Oh yaudah, berarti kita hapus ya Bu Dewi ya. Oke. Hapus. Oke, terus kita putar lagi. Aditya Darmawan. Oh, Hadir Mas. Hadir ya? Ya Adit, nanti kamu terserah mau pilih broker apa aja, kirim ke admin nomor akun sama mau pakai broker apa. Ya nanti kita buatkan dan dikirim email robotnya. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Oke ya, berarti pemenang untuk webinar kemarin sudah ada. Sekarang kita akan mengacak untuk orang-orang yang hadir di webinar hari ini. Siapa aja nih orangnya? Adit sudah menang. Ini tinggal Andi O, oh ada Bismo. Dewa Brata, Dewa oh Brata. Brata. Florita, Bu Florita, Florita. Prabu Adi, Terus siapa tuh? Prabu Adi, Prabu Adi. Prabu Adi bener. Raka, Prabu Adi. Raka Raka. Cristiano, Vero, Terus Vero. Vero. Oke. Probabilitasnya mengecil. Apa ini? 2 gapat mah 6 2 gapat mah jangan dong putar lagi. Nah itu enak. Dua gapat 6. Oke, acak. Ya, siap ya. Untuk pemenang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Ya, putar lagi. Putar lagi ya. Jadi kita putar lagi. Kirain Bu Florita tadi yang menang ini. Oh, Prabu Adi ya, Prabu Adi selamat ya. Nanti teman Prabu Adi tinggal chat Penny atau Ririn, nanti request mau di broker apa sama nomor akunnya berapa. Oke? Jadi sekian dari webinar kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Gak ada? Atau mau menunggu hasil ini? Nah ini nanti akan tak infokan besok. Pokoknya kalau ini berhasil ya, backtestnya ini langsung saya pasang ke shotgun ya. Kalau yang gatling itu sudah beres ya, gatling sama SMG sudah beres. Terima kasih Mas Bimo. Ya sama-sama. Nah, semoga semakin berkah. Amin. Nanti tinggal chat ini ya, chat admin ya, mau di broker apa sama nomor akunnya berapa. Siap. Atur sun. Oke, siap. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga webinar kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.